Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ilmu dilalah wal ma'ajim. Yang beranggotakan saya sendiri, Rinda Abdalani, dan juga teman saya, Ragi Mukminatus Sa'adah. Kami di sini akan membahas tentang teori memahami makna. Nah, di sini teori memahami makna itu ada 4. Yang pertama yaitu Nadharyah Isariyah. Apa yang dimaksud dengan Nadharyah Isariyah? Nadharyah Isariyah adalah teori pertama yang berusaha memahami hakikat makna. Teori ini berpendapat bahwa makna sebuah ungkapan, kata, atau kalimat ialah apa yang dirujuknya atau untuk apa ungkapan itu dipakai. Maksudnya gini, Nadharyah Isariyah itu sebuah ungkapan, kata, atau kalimat yang diucapkan oleh seseorang dan itu tuh untuk mewakilkan sebuah makna tersebut. Contohnya seumpamanya, jika seseorang itu melihat kucing, dia mengungkapkan atau dia mengatakan kepada kucing itu atau memanggilnya dengan sebutan si manis. Nah, berarti apa makna dari seseorang mengungkapkan atau memanggil kucing dengan sebutan si manis? Maksudnya maknanya yaitu bahwa kucing itu bernama si manis. Nah, menurut teori referensial, sebuah makna bergantung pada sesuatu atau acuan yang ditujukan oleh kata atau bahasa. Jadi, makna tersebut bergantung pada kata atau bahasa yang diucapkan oleh seseorang tersebut. Acuan atas sesuatu yang berada di luar jelas tidak terbatas. Nah, maka dari itu, pada teori Nadharyah Isariyah ini membatasi acuan dengan cara mengklasifikasikan dalam beberapa hal, yaitu untuk yang pertama, isim alam. Acuan berupa benda tunggal yang telah tertentu atau mu'ayyam. Contohnya, isim alam itu kan banyak kan, tadi dari nama hewan, tempat, dan juga nama manusia. Contohnya kayak gitu. Seumpamanya kayak gini, jika seseorang itu memanggil seorang wanita dengan nama Fatimah, berarti maknanya di situ apa? Berarti maknanya yaitu bahwa seorang wanita yang dipanggil itu bernama si Fatimah. Nah, untuk yang kedua yaitu kata kerja. Acuan berupa peristiwa. Seumpamanya maktabun, yaktubu, menulis. Nah, maknanya apa? Kegiatan menulis. Kata sifat, acuan berupa karakteristik atau sifat benda. Seumpamanya saya mengatakan al-masjidu kabirun, berartinya masjid yang besar. Nah, di sini sifat bendanya apa? Sifat masjid tersebut besar. Yang selanjutnya itu ahwal dan isim jenis. Dalam memahami makna, teori referensial melakukan analisis terhadap acuan, sehingga makna adalah hubungan antara bahasa atau kata dengan benda atau acuan. Nah, setelah teori referensial, ya kalau bahasa Indonesianya itu teori referensial, sedangkan dalam bahasa Arabnya itu Nadharyah Isariyah, itu ternyata melakukan analisis. Nah, apa yang ditemukan dalam analisis tersebut? Yaitu bahwa hubungan antara bahasa atau kata itu dengan benda atau acuan. Nah, dalam teori Nadharyah Isariyah ini terdapat kelemahan, adanya ketidaksamaan antara kata dan acuannya. Berikut beberapa kekurangan dari teori referensial. Yang pertama yaitu adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan di luar bahasa. Adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan. Pada intinya di situ adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan. Ini juga diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu disebut dengan al-adawat. Contohnya seperti inna. Apa inna? Artinya inna sesungguhnya. Nah, poin yang pertama tadi kan adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan. Di sini katanya yaitu inna yang artinya sesungguhnya. Ini tidak memiliki acuan. Karena apa? Karena seorang cuma mengatakan inna sesungguhnya. Apa sesungguhnya tersebut?
acuannya kembalinya kemana gitu kan, nggak ada kan. Nah, terus yang kedua yaitu kata-kata yang bermakna kognitif atau pengetahuan, seumpamanya asidki atau asobru. Asidki yaitu artinya jujur. Di sini juga tidak memiliki acuan. Siapa yang jujur kan nggak ada kan, nggak ada keterangannya kan, kayak gitu. Terus benda-benda tahayul seperti kuntilanak, tuyul, dan lain-lain itu kan juga kata tapi tidak memiliki acuannya kemana. Terus benda-benda gaib seperti jin, malaikat, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu adanya perbedaan antara makna dan acuan. Yang perlu diingat tadi, yang pertama adanya beberapa kata yang tidak memiliki acuan, itu yang pertama. Yang kedua, adanya perbedaan antara makna dan acuan. Terkadang kayak gini, ada dua makna tetapi acuannya satu. Ada dua makna tetapi acuannya satu. Contohnya, tajimatu asobah itu apa? Yang artinya bintang pagi. Di situ ada dua makna. Antara tajimatu itu maknanya apa? Bintang. Sedangkan asobah itu pagi. Tetapi acuannya satu. Tajimatu asobah yaitu bintang pagi. Bintang di pagi hari. Acuannya satu. Nah, terus selanjutnya yaitu contohnya tajimatu asa'ah, yang artinya yaitu bintang sore. Di sini juga memiliki dua makna, tajimatu dan asa'ah. Nah, di sini acuannya cuma satu, bintang di sore hari. Kedua kata ini sama-sama mengacu pada benda langit. Terus yang ketiga yaitu jumlah makna ada satu, tetapi acuannya banyak. Misalnya kata ganti domir, sebelumnya domir huwa. Huwa kan maknanya satu kan? Huwa itu artinya dia seorang laki-laki. Dia kan cuma memiliki makna satu, tetapi acuannya itu banyak. Sebenarnya huwa apa? Huwa yaktubu, huwa yakra'u, huwa yadhabu, bisa kan? Acuannya dia itu banyak, tetapi maknanya cuma satu, yaitu apa? Dia seorang laki-laki. Terus selanjutnya yaitu terkadang sebuah acuan telah lenyap dan tinggal maknanya. Itu juga klasifikasinya yang keempat, seperti pusat perdagangan internasional. Nah, untuk teori yang kedua yaitu nadariyah tasawuriyah. Dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan teori konseptual. Kalau dalam bahasa Arab yaitu tadi nadariyah tasawiriyah. Nama lain dari nadariyah tasawiriyah adalah teori konseptual, teori ideasional, teori intensional, dan teori mentalistik. Menurut teori ini, makna suatu ungkapan ialah ide atau konsep yang dikaitkan dengan ungkapan itu dalam pikiran orang yang mengetahui ungkapan itu. Berarti maksudnya makna itu berada di dalam benak seseorang. Makna berada di dalam benak atau pikiran manusia yang mengetahui tersebut. Ketika sebuah kata didengar oleh pendengar atau dipikirkan oleh pembicara. Seperti yang dikatakan oleh Ar-Razi berargumen bahwa Ar-Razi seperti pendapat Al-Razi berargumen bahwa seseorang yang melihat sesuatu dari kejauhan, ia mengiranya batu, lalu ia berkata batu. Ketika jaraknya lebih dekat, ia meyakininya pohon, lalu berkata pohon. Di saat jaraknya lebih dekat lagi, ia berkata kuda, lalu berkata kuda. Kemudian, jika ia telah sampai dan mengetahui bahwa sesuatu itu adalah manusia, ia pun berkata manusia. Nah, ini yang dimaksud bahwa makna itu keluar dari benak seseorang atau pikiran seseorang ketika seseorang itu mengetahui hal tersebut. Jadi, benak ini bisa berbeda-beda. Soalnya seseorang itu mengetahui, seseorang satu ini mengetahui dan seseorang yang lain mengetahui, dia itu juga akan berpikiran berbeda gitu. Terus jika ia telah sampai dan mengetahui bahwa satu adalah manusia, hal ini menunjukkan bahwa lafal atau kata dapat berubah sesuatu dengan makna yang berkonsep dalam benak seseorang, bukan pada benda atau acuan yang berada di luar. Yang perlu diingat, kalau yang
kedua, teori konseptual itu maknanya itu muncul dari benak atau pikiran seseorang. Tetapi kalau konsep yang pertama tadi itu makna yang pertama itu dari kata atau bahasa yang diungkapkan oleh seseorang. Nah, teori konseptual bukan tidak memiliki kekurangan. Teori ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu makna yang diajukan oleh teori konseptual bersifat tidak jelas, karena konsep atau benak seseorang dapat berbeda-beda dan berbilang untuk satu acuan atau benda. Misalnya, ketika seseorang mendengar kata segitiga, ungkapan ini pada benak seseorang dengan orang lain itu berbeda. Ada yang membayangkan segitiga sama kaki, ada yang membayangkan segitiga sama sisi, dan sebagainya. Jadi, makna konseptual yang ada di dalam ide manusia dapat berbeda dan berubah-ubah dalam mengacu pada satu kata. Terus yang kedua yaitu adanya beberapa ungkapan yang berbeda-beda, terkadang hanya memiliki satu makna konseptual. Adanya beberapa ungkapan yang berbeda-beda, terkadang hanya memiliki satu makna konseptual. Misalnya, ketika kita melihat seseorang anak yang sedang menendang kedua kakinya ke tanah, ini ungkapan. Kita bisa mengungkapkan beberapa kalimat. Ia kesakitan atau ia sedang marah. Artinya, kalimat atau ungkapan kita yang berawal dari konsep atau ide tidak sama dengan acuan atau realita yang kita lihat. Nah, untuk yang ketiga yaitu adanya beberapa kata atau lafal yang memiliki makna konseptual yang sifatnya tidak jelas dan masih kontradiktif di kalangan manusia, terutama kata-kata seperti kuntilanak, raksasa, dan sebagainya. Demikian juga dengan kata-kata yang bersifat mentalistik atau akliyah seperti jujur, raga, dan sebagainya yang masih kontradiktif di kalangan manusia. Semua kata-kata tidak memiliki batasan atau gambaran konseptual yang jelas di dalam benak manusia. Terus konsep yang ketiga yaitu Nadharia Sulukiyah atau teori behavioris yang akan dijelaskan oleh Mbak Ragi Muklinatus Sa'adah. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladi kelompok 2 yang bertemakan teori memahami makna, yang beranggotakan saya sendiri, Ragi Muklinatus Sa'adah, dan rekan saya Rinda Abdilani akan membahas tentang teori memahami makna. Teori behavioris atau teori nazariah. Teori behavioris ini yaitu suatu ungkapan atau rangsangan yang berupa rangsangan yang menimbulkan suatu respon atau kombinasi dari rangsangan respon pada waktu kalimat tersebut diucapkan. Misalnya, dalam sebuah kisah tentang suami istri yang sedang berjalan di hutan, di tengah perjalanan si istri melihat sebuah apel, lalu berkata, "Aku lapar." Suaminya mendengar perkataan itu, lalu ia memanjatkan pohon apel dan memetik sebuah apel. Setelah itu ia memberikan buah apel pada istrinya untuk dimakan. Berangkat dari kisah sederhana di atas, teori behavioris berpendapat bahwa buah apel yaitu sebagai stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang direspon oleh si istri secara bahasa dengan perkataan "aku lapar". Ungkapan ini menjadi stimulus bahasa yang mendorong suami memanjat dan mengambil buah apel atau sebagai bentuk respon perbuatan. Dengan teori ini, berarti lingkungan memiliki andil besar dalam pembentukan bahasa dan makna. Akan tetapi, teori ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya kelemahan kemampuan mengungkapkan stimulus yang sifatnya tidak jelas ke dalam bahasa agar menjadi respon. Kedua, kemungkinan adanya beberapa stimulus di balik satu ungkapan. Misalnya, perkataan "aku lapar" yang diucapkan seorang anak boleh jadi karena anak tersebut memang lapar, atau hanya karena ingin tidur, atau karena ingin bermain-main dengan makanan. Kemungkinan adanya beberapa respon untuk satu ungkapan, misalnya perbuatan "aku lapar", terkadang kita meresponnya dengan sebagai
berbagai aksi seperti menyuguhkan makanan kepadanya atau justru menasihatinya. Bukanlah kamu tadi sudah makan, kamu baru saja makan, atau menyuruhnya pergi ke kamar untuk segera tidur. Teori Nazariyah Siyaqiyah atau teori Nazariyah Siyaqiyah atau teori kontekstual. Menurut teori ini, cara memahami makna bukan dengan melihat atau mendistribusikan atau mendefinisikan acuan atau benda, akan tetapi makna dipahami melalui konteks kebahasaan atau siyak lugawi yang digunakan dan konteks situasi kondisi siyak al-hal maufik pada saat ungkapan itu terjadi. Oleh karena itu, suatu tentang makna perlu menganalisis konteks bahasaan dan konteks situasi kondisi secara Konteks siyak menurut bahasa berarti kesesuaian dan hubungan. Di sini konteks berarti lingkungan, kebahasaan atau intralingual, dan luar kebahasaan yang meliputi wacana dan mengungkapkan maknanya. Konteks bahasa atau siyak lugawi terbagi menjadi 6 aspek, yaitu struktur fonem atau membentuk bahasa. Kemudian struktur morfologis atau tarkib sorfi, yaitu perubahan suatu morfem pada sebuah kata juga dapat mengubah makna. Yang ketiga, struktur sintaksis atau tarkib nahwi, yaitu struktur sintaksis dibedakan menjadi 2 macam, makna sintaksis umum dan makna sintaksis khusus. Makna sintaksis umum adalah mengenai gramatikal secara umum yang dapat dipahami dari sebuah kalimat ungkapan. Sedangkan makna khusus yaitu makna gramatikal khusus yang dipahami melalui kedudukan dalam sebuah kalimat. Yang keempat, struktur leksikal atau tarkib mu'jami, yaitu hal yang berkaitan dengan kosakata, kamus leksim, dan karakter bidang makna pada kata atau leksim tersebut. Nomor 5, unsur idiomatik atau musahabah, yaitu keberadaan makna sebuah kata atau leksim masih tergantung dengan kata lain yang selalu menyertainya. Kemudian yang keenam, unsur pragmatik atau uslub, yaitu perbedaan unsur gaya bahasa atau uslub yang berada dalam wacana dapat memberi arti lain sebuah ungkapan. Yang kemudian konteks situasi kondisi atau siyak manafik hal, yaitu unit-unit yang ada di dalam sebuah ungkapan kalimat, bukan sekadar susunan beberapa kata, yang meliputi bahasa perbuatan, al-kalam al-fi'li, kemudian karakter atau yaitu peristiwa atau situasi pada saat terjadinya ungkapan. Yang kedua, karakter penutur bahasa atau tabi'ah al-muhaddisin, yaitu sifat-sifat yang dimiliki para penutur bahasa pada saat ungkapan terjadi. Nomor 3, karakter tema atau tema pembicaraan atau tabi'ah al-asya. Nomor 4, aksi atau situasi bahasa al-af'al al-musahabah li al-kalam. Yang nomor 5, yaitu waktu pembicaraan atau zaman kalam, yaitu waktu yang berlangsungnya pembicaraan, apakah di pagi hari, siang, atau malam, seterusnya. Yang kemudian yaitu konteks sosial budaya atau siyak sakofi istimai, yaitu suatu situasi atau budaya pada saat ungkapan bahasa yang terjadi. Makna sebuah ungkapan dapat berubah karena perbedaan aspek sosial atau budaya. Misalnya jadarun, yang bagi ahli tumbuhan berarti artinya benih. Lain halnya bagi ahli bahasa, ia berasal dari kata berarti asal kata, sedangkan ahli matematika memahaminya sebagai angka bakat. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.